Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 9 subtema 3 pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4, selanjutnya IPA KD 3.9 dan SPDT KD 3.4. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan elektronik, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mengamati gambar iklan elektronik, siswa dapat menyampaikan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik pada gambar dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik jumputan, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan, serta langkah-langkah membuat kain batik jumputan secara terperinci. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih membuat kain batik jumputan, siswa dapat membuat kreasi batik jumputan dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan berkreasi membuat rancangan kain batik jumputan, siswa dapat membuat kreasi rancangan kain batik jumputan secara mandiri. Yang keenam, dengan kegiatan mencoba membuat larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan, siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan pengamatan mengenai cara membuat larutan untuk mencelup kain batik jumputan, serta penggolongan zat tunggal dan campuran dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil percobaannya dengan percaya diri. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia atau lagu kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri bahasa iklan pada media elektronik, mari kita simak penjelasannya. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, radio, dan iklan di internet. Yang pertama, unsur-unsur iklan televisi. Yang pertama ada suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik atau sekedar efek suara. Yang kedua yaitu gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Kemudian unsur yang ketiga yaitu gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat.
Kemudian yang keempat, tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Ya, itulah 4 unsur iklan yang ada di televisi. Selanjutnya yang kedua, unsur-unsur iklan radio. Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara atau suara-suara yang tidak peraturan maupun efek suara alam. Yang ketiga itu unsur-unsur iklan di internet. Yang pertama ada suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Yang kedua yaitu gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Yang keempat itu ada gerak. Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu yang pertama komunikatif, yang kedua informatif, yang ketiga mudah dimengerti dan diingat masyarakat, yang keempat menarik perhatian, dan yang terakhir yaitu mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Amatilah salah satu iklan di internet berikut ini. Setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Yang kedua, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Dan yang ketiga, sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud dengan batik jumputan? Mari kita simak penjelasannya. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup dan kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Pernahkah kalian melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Kemudian bagaimana cara membuat batik jumputan? Ya, bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan. Kamu juga bisa mencari referensi dari buku atau majalah atau sumber yang lain.
Dalam membuat batik jumputan, alat dan bahan yang harus digunakan atau yang harus dipersiapkan antara lain kain mori, tali rafia, gunting, kaleng atau batu kecil, bola pingpong atau dadu, kemudian pewarna kain, panci, kompor, dan air. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Yang kedua, tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif. Kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan keinginan yang kamu, sehingga membuat pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Yang ketiga, basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Yang keempat, aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit. Yang kelima, matikan kompor. Diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. Yang keenam, lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ya, kalian bisa perhatikan gambarnya dalam menyiapkan alat dan bahan. Ada kain putih, karet gelang, kesumba, itu merupakan pewarna, uang logam, dan ember. Selanjutnya, mengikat kain dengan berbagai alternatif. Salah satunya tadi menggunakan kelereng atau koin uang logam juga bisa. Kemudian ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu. Yang ketiga, ikatan dengan isi uang logam. Ya, jadi antara teknik langkah yang kedua dan ketiga yaitu disesuaikan dengan selera kalian. Yang keempat yaitu ikatan ganda berselang tanpa isi. Ini juga alternatif lain. Setelah cara tersebut kalian lakukan, langkah selanjutnya yaitu celupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar di atas. Yang pertama, ember berisi larutan atau pewarna makanan. Yang kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Dan yang ketiga, kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.